dan selamat kepada semua jemaat dan para tamu yang hadir pada ibadah Minggu Sengsara ke-6 yang dirangkaikan dengan penyembuhan Sidi. Saudara-saudara, hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah, maka kita semua terus diberikan kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah Minggu Sengsara ke-6 yang dirangkaikan dengan penyembuhan Sidi jemaat dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Jemaat yang untuk berdiri, mari kita menyanyi bersama-sama Hidup Jemaat 161 segala pilihan. Agungan karya penyelamatan Yesus Kristus serta kekalnya tuntunan Roh Kudus, ditahbiskanlah ibadah Minggu Sengsara ke-6 yang dirangkaikan dengan baptisan dewasa dan peneguhan Sidi jemaat saat ini. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus bagi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 sebagai nats pembimbing, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 177. Kerendahan, marilah kita menghadap hadirat Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Mari kita memohon pengampunan dan kemurahan-Nya. Gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita sambut dengan nyanyian itu. Pasal 27, Matius pasal 27 dibaca ayat 27 sampai ayat yang ke-44.
Matius 27 ayat 27 sampai 44. Dalam dua judul pembacaan, Yesus diolok-olokkan dan Yesus disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab sebagai khotbah kita dengar.
saudara dikasih dan diberkati Tuhan, kita sudah di perayaan Minggu Sengsara yang ke-6 dan berharap bahwa selama perayaan Minggu Sengsara ini kita semakin menghayati pengorbanan Kristus Tuhan kita. Dan dengan demikian kehidupan beriman kita akan semakin menunjukkan perilaku orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya ada karena Kristus yang sudah berkorban. Dan karena itu kita bersyukur saat ini dengan calon ciri jemaat yang ada di depan kita. So tegang nih kan? Doni tegang orang kalau belajar yang kelas paling rame selama katekisasi ini kelas ini. Orang seumuran. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu ada orang tua, ada yang sudah menikah. Tapi ini nyong-nyong dengan nona-nona sama toh. Dan seumuran tahun 2005 dan 2006 kelahiran mereka. Saudara-saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan, 6 Minggu Sengsara ini juga bagi anggota sini jemaat adalah masa persiapan untuk mengikuti perayaan Perjamuan Kudus. Dan bagi anggota sini baru, persiapan mereka adalah ketika mereka mengikuti pelajaran katekisasi sejak bulan Februari sampai saat ini. Dan oleh karena itu tentu mengingat Jumat Agung yang adalah anggota sini jemaat, kalau sehat-sehat datang ke gereja. Mari kalau sakit, babilang Papelsus, tolong melayani di rumah. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita diajak untuk merenungkan bagian Alkitab dalam Matius 27 dengan 2 perikop. Yesus diolok-olokkan dan Yesus disalibkan. Kisah yang setiap tahun orang baca, orang renungkan bersama-sama. Dan Gemi memberi judul tersalib di antara 2 penyamar. Penyaliban di masa kuno, di zaman kuno itu biasa. Dan itu untuk mempermalukan seorang yang sudah melakukan pelanggaran, disalib. Tapi di zaman Yesus, penyaliban itu dilakukan oleh pemerintah Roma, bukan tradisi Yahudi. Nah, tradisi agama atau bangsa Yahudi, orang yang melanggar aturan itu ada DP klasifikasi ringan berat. Kalau pelanggarannya berat, itu dirajam. Dilempar batu. So pernah lihat tuh kalau di Malaysia masih, di Indonesia ada, di Aceh masih ada orang yang melakukan pelanggaran dirajam. Nah, bagi bangsa Yahudi, agama Yahudi itu tradisi kalau melakukan pelanggaran itu dirajam sampai mati. Bahkan ada yang dilempar dulu dari tebing dan kemudian orang lempar batu tertumpuk di atas orang itu sampai dia mati. Jadi dari hal ini sebenarnya kalau orang Yahudi, tua-tua Yahudi, imam-imam ahli Taurat melihat Yesus melakukan pelanggaran, berarti Yesus harusnya dirajam kalau ikut hukum Yahudi, kan begitu. Tetapi tuduhan yang mereka lakukan kepada Yesus adalah seakan-akan Yesus itu mau melakukan pemberontakan karena dia mengaku sebagai raja. Dan Yesus juga menerima ketika dia dijuluki sebagai raja orang Yahudi. Karena itu orang bawa pergi Pak Pilatus, pemerintah Roma yang harus memutuskan. Walaupun mahkamah agama Sanhedrin sudah menetapkan dihukum mati, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Roma, Pontius Pilatus. Perenungan kita minggu yang lalu. Itu yang terjadi. Dan itu yang menjadi bahan olok-olok, bahan sesere, bahan permainan oleh saudara atau orang-orang yang ada pada waktu peristiwa itu. Olok-olok mereka itu mulai dari apa? Mereka mengenakan jubah ungu, jubah yang seharusnya kepada raja sebagai lambang sebuah keagungan, kekuasaan. Dikasih paket ke Yesus, ditaruh mahkota bukan sebagai tanda dia adalah seseorang yang harus dimuliakan, diagungkan, tapi mahkota duri. Dan itu karena masuk sihir. Bahkan mereka menyembah
dalam bacaan kita. Hai engkau yang mengukuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain yang selamatkan, tapi dirinya sendiri yang tidak bisa selamatkan. Jadi bukan cuma soal siksaan secara fisik, tapi juga olok-olok itu, hinaan itu mereka sampaikan. Itu kisah yang setiap tahun orang mau dengar ulang, baca ulang, renungkan ulang. Dan bagi terhukum yang sudah ditetapkan akan dihukum mati lewat proses salib, biasanya bajunya dilepaskan. Nah, ketika orang bisa pakai baju ungu, jubah ungu kan habis itu orang buka lagi jubahnya dan orang bisa pakai lagi baju Yesus, walaupun kurang sepanggal. Dan prosesi itu adalah dipukul, bahkan di bagian Alkitab ini diludahi. Dan kasih pegang lagi sebuah bulu menunjukkan dia seorang raja. Tapi dengan bulu itu dong pakai pukul Yesus ke kepala. Dan banyak lagi yang terus baca tadi. Itu biasanya diperlakukan bagi seorang penjahat besar, penjahat kaliber, penjahat sekali. Dan ternyata diperlakukan bagi Yesus, anak Allah yang tidak berdosa sedikit pun. Apakah Yesus tidak sanggup menyelamatkan dirinya seperti olok-olokan orang? Dia bisa selamatkan orang, masa dengan diri dia tidak bisa selamatkan? Bisa. Tapi Yesus tahu bukan itu yang harus dia lakukan. Dia tahu jalan mana yang harus dia lalui, itulah penderitaan. Dan sebelumnya juga orang tahu Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya dan memberitahu apa yang akan Yesus lewati, alami. Tapi toh murid-muridnya yang dengar apa Yesus bilang, yang sudah memperingatkan mereka bahwa dia akan mengalami siksaan, menderita, dituduh oleh para tua-tua, dihukum bahkan mati. Kenyataannya murid-murid Yesus tidak sanggup menerima konsekuensinya. Ketika Yesus ditangkap, Alkitab mencatat apa? Tidak saja Yudas yang menjual Yesus, tidak saja Petrus yang menyangkal Yesus, tapi murid-murid yang lain, bacaan Alkitab bilang, meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi sama tuh murid semua. Dan semua ini diingatkan lagi kepada kita. Dan bagi yang mengasihi di jemaat yang baru, Kristus mau menderita fortora sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapa di surga, supaya orang semua selamat. Dan apa yang harus Tuhan buat sebagai anggota jemaat, sebagai warga gereja? Tuhan tidak tutup banyak. Tuhan mau orang percaya, backing apa yang Tuhan suruh, lakukan kebaikan, jadi berkat bagi semua orang. Sederhana. Manusia banyak yang jadi kelakuan murid-murid Yesus dulu. Cuma supaya dia senang, pas dia susah, lari. Ketika senang, rajin beribadah. Ketika ada pergumulan dan penderitaan, bukan cari Tuhan, lari. Menjauhi persekutuan, meracu. Ada justru ketika ada pergumulan, berdekat. Karena Yesus yang sanggup menyelamatkan dan menolong kita. Kita sudah melewati minggu-minggu sengsara, sekarang sudah minggu sengsara ke-6. Penghayatan tentang pengorbanan Kristus itu harusnya berdampak pada perilaku hidup kita semua. Khusus bagi sini baru. Habis sini masuk gereja. Orang diharuskan tiap minggu masuk gereja menyanyi. Habis sini minggu depan harus punya masuk gereja. Jumat Agung masuk gereja jam 9:30. Jam 2 perjamuan datang, pakai putih hitam lagi, supaya lihat apa ada orang itu baru pertama kali mau minum
sujud makan roti perjamuan Tuhan. Kok masuk gereja? Dorang le rajin masuk pemuda karena peserta katekisasi. Setelah saudara belajar tetap masuk pemuda. Tuh, yang Tuhan cuma lihat cuma katekisasi, tapi pun dorang masuk gereja pemuda. Jadi arti sini so tahu menjadi anggota jemaat secara utuh yang tidak saja menerima pelayanan, tapi sudah mampu memberi pelayanan. Karena itu dorang semua berani. Ada pemimpin ibadah di Kolo-Kolo. Tuh, yang ada yang pingsan waktu itu tuh, yang ada. Ternyata dong mampu. Biar dong hala-hala di kelas, ribut. Tuh, bapak usedu tapi dorang mau lewati semua itu luar biasa. Dan orang semua yang sudah dewasa, orang tua, topan orang, dukung orang, kasih ingat pada orang. No? Karena dalam umur ini masih 16-17 tahun, yang masih perlu kasih ingat, belum masih lepas begitu. Ibi gereja ini hari Minggu, di pemuda, hari Jumat atau hari-hari yang ditentukan. Tuhan Yesus kiranya menolong saudara-saudara anggota katekisasi yang akan menjadi meditasi di Jumat sebentar. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Keluarga Kantor Songkilawang dan yang kedua dari seluruh pelayan Yesus.
saya tak akan meneguhkan mereka. Tapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota sidih jemaat. Tugas dan tanggung jawab semua anggota sidih jemaat adalah menunaikan tugas gereja, yakni membangun, membarui, dan memelihara keutuhan gereja, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian, dan keadilan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan mendayagunakan semua karunia yang telah dikaruniakan kepada masing-masing, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Dalam Alkitab, tugas dan tanggung jawab ini diterangkan sebagai berikut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, dan sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tugas dan tanggung jawab itu hanya dapat dilaksanakan dalam rangka persekutuan gereja yang nampak dalam meja perjamuan kudus, di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Oleh peneguhan sebagai sidih jemaat, maka peserta katekisasi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan khusus, serta wewenang lain dari seorang sidih jemaat seperti diatur dalam tata gereja dan peraturan yang berlaku di gereja masing-masing Minahasa. Kepada calon sidih jemaat diundang berdiri. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia mengaku iman, yang rasuli dan am, dan dengan demikian dapat diteguhkan sebagai anggota sidih di jemaat ini. Agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, bersediakah saudara-saudara menjadi anggota sidih jemaat Tuhan dan menerima panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, baik dalam kehidupan maupun dalam menghadapi maut, bahkan mengakui Dia di depan manusia, juga dengan gembira bekerja di ladang Tuhan? Ketiga, maukah saudara-saudara berjanji sebagai anggota sidih dari Gereja Masehi Injili di Minahasa bahwa dengan rajin mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta rajin bekerja untuk pembangunan jemaat dan masyarakat sesuai karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada saudara-saudara? Silakan duduk. Akan dipanggil nama satu persatu, dan bagi orang tua baptisan ada nama-nama yang akan tampil. Jadi setelah satu anak, silakan langsung berdiri di tengah menghadap ke depan, tapi di belakang anggota sidih jemaat yang lain. Jadi menyaksikan ketika mereka dibaptis dulu orang tua dan orang tua baptisan yang menjawab. Hari ini orang tua baptisan jadi Mbak Uni Aka, dorong pembaca. Mohon tenang yang lain. Jadi sekali lagi,
orang tua baptisan senyanda pemerintah tahu tuh anak baptis langsung menuju ke bagian tengah belakang di belakang mereka, jadi bukan di bagian depan. Untuk sampo nanti sebentar akan diserahkan. Christian Rafael Damongi. Orang tua mau ke situ, berdiri situ. Bersiap-siap segala sama suami. Berdiri sini. Christian Rafael Damongi. Apakah jawabmu? Segen Samuel Sonda. Segen Samuel Sonda, apakah jawabmu? Gradivo Nehemia Tambariki. Gradivo Nehemia Tambariki, apakah jawabmu? Reven Sepmayer Paruntu. Reven Sepmayer Paruntu. Apakah jawabmu? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin. Mantap. Gerard Jadi saudara-saudara, Gerard sebentar nanti akan dibaptis. Karena itu belum ada orang tua baptisan. Gerard Maringka, apakah jawabmu? Gerard, apakah jawabmu? David Octavianus Pesik. David Octavianus Pesik, apakah jawabmu? Brandon Armando Stefanus Aldo. Brandon Armando Stefanus Aldo. Apakah jawabmu? Kristanael Feriandro Paat.
Kristanael Feriandro Paat, apakah jawabmu? Ronaldo Goli, ini pemain sepak bola pensiun. Ronaldo Goli, apakah jawabmu? Vicky Edmund Weku. Vicky Edmund Weku, apakah jawabmu? Gibrail Runtukah. Gibrail Runtukah, apakah jawabmu? Efraim Andrean Malonda. Efraim Andrean Malonda, apakah jawabmu? Nehemia Malonda. Siap-siap, Rizkia Kasega. Nehemia Malonda, apakah jawabmu? Rizkia Kasega. Rambut lalu panjang sama dengan Tuhan Yesus, karena masih dia buntu. Rizkia Kasega, apakah jawabmu? Israel Valentino Efraim Menta. Berarti nama juga dia. Israel Valentino Efraim Menta, apakah jawabmu? Claudia Maranatha Dealova Maringka. Habis ini. Claudia Maranatha Dealova Maringka, apakah jawabmu? Darrell Immanuel Cristiano Mamesa. Marjo.
Darrell Immanuel, apakah jawabmu? Natal Kristi Naila Natal Kristi Beku, apakah jawabmu? Daryl Injilio Christian Mamesa, Derel tadi. Daryl Injilio Christian Mamesa, apakah jawabmu? Mika Megumi Bolaya, Mika Megumi Bolaya, apakah jawabmu? Saudara-saudara sekalian, masing-masing sudah memberi jawab sebagai jawaban itu adalah sebagai pengakuan iman. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji yang saudara-saudara ucapkan hari ini. Amin. Dan ada baptisan dewasa saudara-saudara saat ini. Silakan biar maju di depan. Oh, dia tadi. Iya. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kepada yang akan menjadi saksi, silakan bersama-sama di depan. Sama orang tua. Mari kita berdoa. Suasana penuh sukacita ini Tuhan, ketika kami mulai mendengar pengakuan iman anak-anak terkasih kami, saat ini kami mau membawa anak kami Gerard Maringka untuk menerima tanda perjanjian Allah melalui sakramen baptisan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkatinya mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Dia adalah bagian keluarga kerajaan Allah. Kiranya Gerard akan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, ditopang oleh orang tua, saksi baptisan, bahkan kami semua sebagai orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Tuhan berkenan gereja-Mu dan hamba-Mu untuk melaksanakan pelayanan baptisan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai suatu perjanjian baru oleh Allah
dengan manusia. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata bahwa saudara menghendaki yang demikian, maka saudara Gerard Maringka diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara sesuai pengakuan saudara bahwa sampai saat ini belum pernah dibaptis, memohon pembaptisan diri sendiri dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksinya bahwa saudara akan menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup? Gerard Maringka, apakah jawabmu? Tuhan menyambutmu dan jemaat melakukan bersama aku milikmu Yesus Tuhan. Diri. Lain khusus akan menangkan kanan-kanan. Berdasarkan baptisan saudara-saudara, bahkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota Sidi Jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan iman saudara, maka saudara-saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu ingatlah senantiasa bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia bertumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara anggota jemaat, oleh karena saudara-saudara telah mendengar pengakuan iman saudara-saudara kita ini, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anggota-anggota Sidi baru. Bersama dengan kami mereka adalah satu dalam Tuhan. Ingatlah pesan Yesus Kristus Tuhan kita dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Demikian sejadi anggota sini. Ingat ibu bilang para pendeta ada sehat. Dan cuma sekarang masuk gereja, tapi akan jadi anggota siri jemaat yang rajin beribadah. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Sebutkan di depan sini supaya nanti akan difoto dari saya. Sesuai dengan nomor urut yang tadi saja. Silakan. Christian Rafael Damuni. Orang tua dan orang tua baptisan juga tahu. Segen Samuel Sonda. Siap-siap Gradifo Nehemia. Gradifo Nehemia Tambaliti. Siap-siap Reven Septa Mayaka. Reven Septa Mayer Karuntu bersama orang tua dan orang tua. Siap-siap Gerard Marika. Gerald Marika. Siap-siap David Octavianus Pesi. Siap-siap Brandon Armando Stefanus Arodi bersama orang tua dan orang tua. Berjalan ke sana supaya ditengok. Siap-siap Kristanael Felian Ropa. Atau maju di sini juga boleh. Kristanael Felian Ropa. Siap-siap Ronaldo Goli. Ronaldo Goli. Siap Vicky Ebenwek.
Vicky Eben Weku. Bersiap Ibrail untuk kamu, orang tua dan orang tua. Ibrail untuk kamu. Bersiap Efraim Andrean. Efraim Malonda. Bersiap Nehemia Malonda. Nehemia Malonda. Bersiap Friskia Seger. Nah, ambil gula-gula. Friskia Kaseger. Bersiap Israel Valentino Efraim Meta. Israel Meta. Bersiap Claudia Maranatha Delva Marika. Pegang terus dia. Begitu terus. Ada ya? Mana dapat medis tuh? Yang dapat medis. Situ no kita. Claudia Rika. Darul Injilio Christian Mamesa dan Daril Dinda. Daril. Ini kembar Darul dan Darul. Mika Megumi Walayani. bersiap Naila Natal Kristi Web. Naila Natal Kristi Web.
Demikian saudara-saudara, kita sudah mengikuti prosesi penyembuhan di jemaat, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat dan warta ibadah hari Minggu 2 April 2023, dan yang menjadi kader saat ini adalah Ibu Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kami PT Saluan yang terkasih Ibu Pendeta Foni Glorita Soncaklori Sarjana Teologi. Atas nama Badan Pekerja Pelayan Khusus dan seluruh jemaat yang hadir saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta
saluran berkat kita di siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan tentunya. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga di saat ini dan selalu terus. Ibadah dari Kompelka Pria Kombapa Rayon 1 hari Senin 10 April 2023 bertempat di kolom 6 jam 7 malam. Rayon 3 kolom 13 hari Selasa 4 April 2023 jam 7 malam. Untuk selengkapnya nanti disampaikan lewat WA. Kompelka Wanita Kom Ibu hari Selasa 4 April 2023 bertempat pada Ibu Penatua Marinliu kolom 13 jam 17.00 WITA. Kompelka Anak ibadah Paskah dan Hari Anak Gemim Jemaat Bethesda Luan hari Minggu 9 April 2023 bertempat di gedung gereja Gemim Bethesda Luan jam 13.00 WITA. Komisi Diakonia hari Rabu 5 April 2023 bertempat pada Ibu Mary Rumbayan Mananggot kolom 12 pada jam 17.00 WITA. Selanjutnya ibadah Jumat Agung. Hari Jumat ada 2 kali ibadah. Yang pertama jam 9.30 WITA yang menjadi kadin adalah Ibu Pendeta Foni Gurita Roren Sarjana Teologi. Penanggung jawab PP adalah Ibu Diaken Luciana Sumampo, Piket Konsistori kolom 10, penerima tamu kolom 2, puji-pujian kolom 10 dan kolom 2, pemain musik Bapak Brian Kenal, Prokantor Ibu Amelia Pakasi dan Ibu Melisa Namunda. Ibadah perjamuan kudus 14.00 WITA yang menjadi kadin adalah Ibu Pendeta Foni Gurita Roren Sarjana Teologi, Ibu Pendeta Vera Mandalika Sarjana Teologi, Ibu Pendeta Megi Soriton Sarjana Teologi. Penanggung jawab PP adalah Ibu Penatua Leti Umbas, Piket Konsistori, Badan Pekerja, penerima tamu pelayan khusus, puji-pujian pelayan khusus, pemain musik Ibu Jessica Poki, Prokantor Bapak Marcelo Bogonta dan Gisela Mandoya. Selanjutnya ibadah hari doa sedunia dan ibadah Inatura Wanita Kom Ibu Jemaat hari Senin 10 April 2021 disatukan dengan ibadah pagi Paskah kedua jam 9.30. Dan selanjutnya Bapak Ibu bahwa peserta katekisasi Side Jemaat telah memberikan setengah lusin kursi citos seperti yang ada di depan di tempat duduk versus. Terima kasih adik-adik dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Atas nama Badan Pekerja mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat tamu, orang tua baptisan dari anggota Sidi Jemaat yang baru yang sudah bersama-sama beribadah di saat ini. Disampaikan terima kasih juga untuk seluruh perangkat pelayanan yang bertugas di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dari saat ini sampai dengan selalu terus. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan dinyatakan kita akan beribadah. Tidak ada ibadah subuh untuk Jumat Agung, jadi hanya 1 kali ibadah jam 9:30. Perjamuan kudus juga hanya 1 kali jam 2. Kita melakukan jalan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara
damai sejahtera. Selamat mempersiapkan diri dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan berkati.